Pernahkah Anda merasa sangat tersinggung atau sakit hati? Hanya satu perkataan ceroboh, komentar pedas di internet, atau tuduhan tidak adil dari rekan kerja. Jantung mulai berdegup kencang, dan di benak Anda terlintas ribuan kata balasan. Perasaan yang akrab? Bukan, kita semua pasti pernah mengalaminya. Kebanyakan nasihat yang sering kita dengar mengerucut pada dua hal, balas atau abaikan saja. Namun, bagaimana jika ada jalan ketiga? Sebuah jalan yang diajarkan oleh para filsuf Stoa kuno, yang tidak hanya akan membantu Anda menghadapi hinaan, tetapi juga membuat Anda hampir tak tersentuh. Dan jawaban ini, saya jamin, akan benar-benar mengejutkan Anda. Mari kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, ke Yunani dan Roma kuno. Di sanalah Stoicisme lahir dan berkembang. Dan ini bukanlah filosofi para bijak berjanggut, berjubah toga, yang terpisah dari realitas kehidupan. Justru, ini adalah sistem praktis untuk menjalani hidup di dunia yang penuh kekacauan. Para kaisar seperti Marcus Aurelius, hingga mantan budak seperti Epictetus, menggunakannya setiap hari untuk menjaga ketenangan dan martabat mereka di tengah perang, pengkhianatan, dan tentu saja, hinaan-hinaan manusia biasa. Rahasia utama mereka terletak pada pemahaman satu kebenaran sederhana, namun kuat tentang hakikat rasa sakit hati. Mari kita tepis mitos besar ini. Ketika kita mendengar kata stoik, langsung terbayang sosok yang seolah-olah tak tergoyahkan, tak berperasaan, dingin dan kebal terhadap apapun. Namun pandangan ini sama sekali keliru. Dan inilah poin pertama serta terpenting untuk memahami esensi kekuatan mereka. Kaum stoik bukanlah robot. Mereka adalah manusia sejati yang merasakan seluruh spektrum emosi, kemarahan, ketakutan, kegembiraan, dan tentu saja luka akibat kata-kata yang menyakitkan. Reaksi spontan awal, seperti sengatan di hati atau lonjakan kejengkelan, itu sangat manusiawi. Para stoik menyebutnya gerakan awal jiwa. Ini adalah refleks tak terkendali, persis seperti menarik tangan menjauh dari api secara refleks. Namun, disinilah poin krusialnya. Seluruh ajaran stoikisme justru berpusat pada apa yang kita lakukan setelah sengatan pertama itu muncul. Seorang stoik tidak akan membiarkan percikan emosi itu berkobar menjadi api kebencian. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit hati menguasai akal sehatnya, apalagi sampai berubah menjadi penderitaan berjam-jam. Tujuan mereka bukan untuk mati rasa, melainkan untuk tidak membiarkan reaksi emosional awal yang spontan itu mengendalikan pikiran dan tindakan mereka sepenuhnya. Lalu, apa sebenarnya rahasia mereka? Rahasia mereka terletak pada satu ide sederhana namun revolusioner yang menjadi inti dari seluruh filosofi stoicisme, yakni perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang berada di luar kendali kita. Kaum Stoa membagi dunia menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, masa lalu kita, reputasi kita di mata orang lain, dan tentu saja, perkataan serta tindakan orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang memutuskan untuk melontarkan kata-kata menyakitkan kepada Anda, itu adalah pilihannya sendiri, domainnya. Anda tidak bisa memengaruhinya. Sedangkan bagian kedua, meskipun sangat kecil namun paling krusial, berisi hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Pikiran kita sendiri, penilaian kita, dan reaksi kita. Dan disinilah kuncinya. Penghinaan, misalnya, adalah peristiwa dari kategori pertama, sesuatu yang eksternal, di luar kendali kita. Namun, perasaan sakit hati atau kemarahan Anda terhadap penghinaan itu sudah termasuk dalam kategori kedua. Itu adalah pilihan internal Anda, keputusan Anda, untuk menerima hadiah itu, atau menolaknya. Memahami pembagian sederhana ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati dari belenggu opini orang lain. Baiklah, mari kita langsung ke praktiknya. Lalu, apa yang harus Anda lakukan tepat di saat panah beracun berupa kata-kata itu melesat ke arah Anda? Tindakan pertama adalah yang paling penting dan paling sulit.
Ini yang disebut jeda paradoks. Jangan membalas, jangan membela diri, jangan biarkan ekspresi wajah Anda berubah. Cukup tarik napas. Satu tarikan napas dalam, pelan, dan hembuskan. 1 detik itu, 2 momen hening itu, itulah perisai Anda. Mengapa ini begitu penting? Karena orang yang menyakiti Anda itu mengharapkan reaksi. Dia ingin melihat rasa sakit, kemarahan, kebingungan. Dia menarik tali agar Anda seperti boneka mulai menari mengikuti iramanya. Jeda itu memutuskan tali. Itu mematahkan skenarionya. Tapi yang lebih penting lagi, itu mematahkan skenario otomatis Anda sendiri. Otak Anda pada saat itu bekerja berdasarkan insting, lawan atau lari. Penundaan sesaat itu memberi kesempatan pada akal sehat Anda, pemikiran logis Anda, untuk aktif dan mengambil alih kendali dari emosi. Ini adalah kemenangan pertama Anda dan mungkin yang utama dalam pertarungan kecil ini. Anda berhenti menjadi reaksi dan menjadi tindakan. Dan tepat saat pikiran Anda mendapatkan jeda penting itu, disitulah pekerjaan seorang stoik sejati dimulai. Alih-alih membiarkan diri larut dalam balasan marah, ajukan pada diri sendiri satu pertanyaan dingin dan rasional. Apa yang baru saja dikatakan kepada saya? Itu benar atau bohong? Hanya ada 2 kemungkinan, dan yang mengejutkan, tak satu pun dari keduanya adalah alasan untuk tersinggung. Mari kita bedah keduanya. Anggaplah ada sebagian kebenaran dalam kritik tersebut. Anda disebut lalai, padahal Anda memang lupa akan urusan penting. Atau disebut malas, padahal Anda memang menunda-nunda proyek. Lalu, apa masalahnya? Untuk apa tersinggung oleh kebenaran? Seorang stoik tidak melihat ini sebagai penghinaan, melainkan sebagai umpan balik yang jujur, meski kadang kasar, namun gratis. Kelemahan Anda ditunjukkan. Ini seperti seorang teman yang memberitahu Anda bahwa ada noda di kemeja Anda. Anda tidak akan marah kepadanya, bukan. Anda akan berterima kasih dan segera membersihkannya. Begitu juga di sini. Ucapkan, setidaknya dalam hati, terima kasih, dan gunakan informasi ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah hadiah, bukan serangan. Nah, bagaimana jika penghinaan itu sebenarnya adalah kebohongan belaka? Jika Anda disebut bodoh, padahal Anda yakin dengan kecerdasan Anda, atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan, seharusnya ini kan alasan yang sangat wajar untuk merasa marah dan sakit hati. Tapi bagi seorang stoik, tidak. Dan di sini, logikanya justru lebih sederhana dan elegan. Jika ada orang yang bilang 2 ditambah 2 sama dengan 5, atau bahwa langit itu ungu berbintik-bintik, Anda tidak akan tersinggung, kan? Anda mungkin hanya akan mengangkat bahu dan berpikir, orang itu mungkin kurang waras, atau memang keliru. Anda tidak akan menganggap perkataannya pribadi, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Jadi, mengapa dengan penghinaan harus berbeda? Jika apa yang dikatakan adalah kebohongan, itu masalah si pengucap, bukan masalah Anda. Itu persepsinya yang keliru tentang dunia, ketidaktahuannya, kesalahannya. Tersinggung karena kebohongan itu sama saja dengan marah pada hujan karena basah. Itu tidak masuk akal. Kebohongan tidak bisa menyakiti Anda, kecuali Anda sendiri yang memberinya kekuatan dan mempercayainya. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan fokus, bukan dari apa yang menyakiti, melainkan pada siapa sumbernya. Dalam karya termasyhurnya, Meditasi, Kaisar Marcus Aurelius memberikan sebuah nasihat sederhana, namun brilian kepada dirinya sendiri. Setiap pagi ia mengingatkan, hari ini aku akan berhadapan dengan orang-orang yang suka merecoki, tidak tahu berterima kasih, angkuh, licik, pendengki, dan sulit didekati. Ia tidak berharap semua orang di sekitarnya akan selalu manis dan baik hati. Sebaliknya, ia sudah mengantisipasi untuk berhadapan dengan berbagai sifat buruk manusia. Dan apa efeknya? Ini benar-benar menghilangkan unsur keterkejutan. Ketika Anda sudah siap mental bahwa seseorang mungkin akan berperilaku buruk, tindakan mereka tidak akan lagi membuat Anda terkejut atau menggoyahkan ketenangan Anda.
Sama seperti saat Anda keluar rumah di tengah hujan dengan membawa payung. Anda tidak akan terkejut dengan tetesan airnya, karena Anda sudah siap menghadapinya. Ketika Anda menyadari bahwa kekasaran dan kebodohan adalah bagian tak terpisahkan dari sifat dasar manusia, Anda tidak akan lagi menganggap setiap manifestasinya sebagai serangan pribadi. Itu hanyalah dunia yang berjalan sebagaimana adanya. Sekarang, mari kita coba selami lebih dalam lagi. Jangan hanya melihat luarnya, tapi coba pahami apa yang ada di dalamnya. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa dia mengatakan itu? Apa motif sebenarnya? Hampir selalu, jawabannya akan menyedihkan. Orang yang bahagia, percaya diri, dan merasa utuh, sangat jarang merasa perlu untuk merendahkan orang lain. Penghinaan adalah senjata orang yang lemah. Itu adalah jeritan minta tolong dari seseorang yang sedang menderita. Mungkin dia mengalami hari yang buruk. Mungkin dia iri pada Anda. Mungkin dia memproyeksikan rasa tidak aman dan kebenciannya sendiri kepada Anda. Ketika Anda mulai memahami hal ini, kemarahan Anda secara alami akan berubah menjadi rasa empati, atau setidaknya rasa iba. Anda tidak lagi melihatnya sebagai musuh yang mengancam, melainkan sebagai seseorang yang malang, tersesat, yang mencoba mengatasi rasa sakitnya dengan menyerang orang lain. Dan menanggapi rasa sakit orang lain dengan kemarahan, itu sama saja seperti menyiramkan bensin ke api. Seorang stoik justru melihat ini bukan sebagai alasan untuk bermusuhan, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemanusiaan yang paling tinggi, yaitu toleransi dan pemahaman. Sekarang ada sebuah teknik yang mungkin terdengar tak terduga, tapi luar biasa efektif. Kuncinya adalah humor dan self-irony. Para stoik kuno adalah ahli dalam seni ini. Ada sebuah kisah terkenal tentang Cato Muda, salah satu stoik Roma yang paling berprinsip. Suatu hari, di pemandian umum, seseorang tanpa sengaja memukulnya dengan cukup keras. Ketika orang itu menyadari siapa yang baru saja ia pukul, ia segera menghampiri Cato dan mulai meminta maaf. Bagaimana reaksi Cato? Ia menjawab, "Tidak apa-apa, saya bahkan tidak ingat kalau saya dipukul." Ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai sebuah penghinaan. Di kesempatan lain, ketika seorang lawan di pengadilan melemparkan semacam sampah padanya, Cato hanya mengusap bersih dirinya dan berkata, "Saya akan menuntutmu, bukan karena kamu melemparkan ini padaku, tapi karena kamu melakukannya di waktu yang tidak tepat." Humor langsung melucuti senjata si agresor. Ini menunjukkan bahwa Anda begitu percaya diri, sehingga upaya menyedihkan si agresor untuk menyerang Anda hanya akan mengundang senyum kecil dari Anda. Anda tidak bermain sesuai aturannya. Anda menciptakan permainan Anda sendiri, di mana Anda yang memegang kendali penuh. Jurus ini adalah tingkat penguasaan stoikisme tertinggi dan berakar langsung dari humor. Ini adalah teknik mengakui dan membesar-besarkan. Teknik ini benar-benar merusak strategi si penyerang dan seringkali membuatnya terdiam tak berkutik. Bayangkan, seseorang di tempat kerja berkata padamu, "Kamu kok lambat sekali sih kerjanya?" Daripada membela diri atau marah, kamu bisa menjawab dengan senyum tipis, "Lambat? Ah, kamu tidak tahu saja. Saya berencana menyelesaikan laporan ini sampai Natal tahun depan tiba." Atau ada yang berkomentar di internet, "Kamu tidak mengerti apa-apa tentang topik ini." Jawabmu, "Benar sekali. Saya bahkan baru belajar membaca kemarin. Sungguh ajaib saya bisa menulis komentar ini." Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu melucuti kekuatan utama dari hinaan itu, yaitu inti serangannya. Kamu seolah-olah menangkap tombak yang melesat ke arahmu, lalu mulai menjonglingkannya. Si penyerang mengharapkan perlawanan, namun justru mendapat persetujuan. Ini begitu membingungkan, sampai-sampai dia tidak punya pilihan lain selain menghentikan serangannya. Kamu menunjukkan bahwa pendapatnya bagimu begitu tidak penting, sampai kamu rela bermain-main dengannya. Mari kita kembali lagi ke inti gagasan ini. Apa sebenarnya hakikat sebuah penghinaan? Itu hanyalah rangkaian kata.
sekumpulan suara atau simbol yang tertera di layar. Kata-kata itu sendiri tidak memiliki kekuatan yang inheren. Mereka tidak bisa melukai Anda secara fisik. Kata-kata itu baru menjadi menyakitkan, beracun, atau melukai hanya dalam satu kondisi. Saat Anda sendiri yang memberinya kekuatan itu. Saat Anda memutuskan dan menilai apa yang dia katakan itu buruk, tidak adil, atau merendahkan. Justru persetujuan batin Anda terhadap penilaian negatif itulah yang mengubah kata-kata netral menjadi senjata yang menyerang diri Anda sendiri. Para filsuf Stoa pernah berkata, manusia tersiksa bukan oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh pandangan mereka tentang kejadian tersebut. Bukan penghinaan itu sendiri yang menyakiti Anda, melainkan interpretasi atau pandangan Anda tentang penghinaan itu. Begitu Anda benar-benar menyadari hal ini, Anda akan menggenggam kekuatan yang luar biasa. Anda akan memahami bahwa kendali atas emosi Anda selalu ada dan akan selalu ada di tangan Anda, dan tidak seorang pun dapat menekan tombol-tombolnya tanpa persetujuan Anda. Untuk melindungi kendali ini, kaum Stoa menggunakan metafora yang kuat, benteng batin. Bayangkan pikiran Anda atau diri Anda adalah sebuah benteng yang kokoh dan tak tertembus. Ia memiliki dinding yang tebal, menara yang tinggi, dan gerbang yang kuat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar, perkataan, tindakan, dan pendapat orang lain adalah pasukan yang mengepung benteng Anda. Mereka mungkin berteriak, melempar batu, atau menembakkan panah, tapi mereka tidak bisa menembus masuk. Satu-satunya cara musuh bisa masuk ke benteng adalah jika Anda sendiri yang membukakan gerbang untuk mereka. Setiap hinaan, misalnya, ibarat batu yang dilemparkan ke dinding benteng Anda. Batu itu bisa menghantam dengan keras, namun tidak akan menyebabkan kerusakan, sampai Anda sendiri yang memutuskan bahwa hantaman itu telah meruntuhkan dinding. Membangun dan memelihara benteng batin ini berarti terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Pikiran saya adalah wilayah saya. Ketenangan saya adalah pilihan saya, dan saya yang memutuskan siapa yang boleh masuk. Ketenangan jiwa Anda menjadi tempat suci yang tak bisa diganggu-gugat, yang aksesnya hanya dimiliki oleh Anda. Siapa sebenarnya pengkhianat utama yang terus-menerus mencoba membuka gerbang benteng dari dalam? Itu adalah ego kita, perasaan penting diri kita. Ego inilah yang paling lantang berteriak. Berani-beraninya dia. Memangnya siapa dia sampai bicara begitu tentang saya? Dia harus menghormati saya. Ego menuntut agar dunia sesuai dengan harapan kita. Ia mendambakan pengakuan, pujian, dan sangat takut pada setiap kritik. Ego yang membengkak inilah yang membuat kita begitu rentan. Ia seperti balon besar yang menggelembung. Semakin besar, semakin mudah pula untuk ditusuk. Namun, para filsuf Stoa justru menganjurkan sebaliknya, yakni kerendahan hati dan penilaian diri yang realistis. Mereka memahami bahwa kita bukanlah pusat alam semesta, bahwa orang lain berhak memiliki pendapat mereka sendiri, bahkan jika seringkali pandangan itu salah, dan itu adalah hal yang lumrah. Mengendalikan ego kita berarti mengempiskan balon itu, menjadikannya kecil dan kokoh. Dengan begitu, tusukan-tusukan hinaan dari orang lain akan mental begitu saja, tidak menemukan celah untuk melukai. Kita berhenti mempertahankan gambaran diri yang fiktif dan mulai berpegang teguh pada nilai diri sejati kita yang berasal dari dalam. Sekarang, mari kita coba lihat situasi ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bagaimana jika setiap hinaan atau ucapan yang menyakitkan itu sebenarnya bukan serangan, melainkan sebuah latihan, sebuah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Bayangkan, Anda pergi ke pusat kebugaran untuk melatih otot. Anda tentu tidak akan kesal atau marah pada barbel hanya karena beratnya. Bukan, justru sebaliknya, Anda paham bahwa bobotnya itulah, resistansi itulah, yang justru membuat Anda semakin kuat. Dengan hinaan, prinsipnya juga sama. Setiap ucapan kasar, setiap komentar pedas, itu seperti lempengan beban tambahan pada barbel mental Anda. Ini adalah kesempatan untuk melatih kesabaran,
menguji ketahanan benteng batin Anda, mengasah kemampuan untuk memberi jeda, lalu menganalisis situasi secara rasional. Ketika Anda mengubah perspektif terhadap hinaan, dari sekadar masalah menjadi peluang, seluruh situasi akan berubah total. Anda tidak lagi menjadi korban. Anda adalah seorang atlet spiritual yang memanfaatkan setiap rintangan sebagai alat latihan untuk perkembangan diri. Dan seiring waktu Anda akan menyadari bahwa beban-beban yang dulu terasa begitu berat dan tidak sanggup Anda hadapi, kini bisa Anda atasi dengan ringan. Seorang filsuf bernama Epictetus yang menapaki jalan hidup dari seorang budak hingga menjadi salah satu guru stoisisme paling dihormati, merumuskan gagasan ini dengan sangat gamblang. Ia pernah berkata, "Jika ada yang menyampaikan padamu bahwa seseorang menjelek-jelekkanmu, jangan membela diri. Sebaliknya, jawablah, berarti ia belum tahu kekurangan-kekuranganku yang lain. Kalau tahu, pasti bukan hanya itu yang disebutkannya." Dalam kutipan inilah tersimpan seluruh intinya. Epictetus mengajarkan bahwa penyebab kemarahan kita bukan terletak pada perkataan orang lain, melainkan pada penilaian kita sendiri terhadap perkataan tersebut. Kitalah yang membubuhkan label buruk, menyakitkan, atau tidak adil pada kata-kata itu. Namun bagaimana jika kita tidak membubuhkan label itu? Bagaimana jika kita menganggap kata-kata itu sekadar kumpulan fakta, meskipun mungkin terdistorsi? Seseorang telah menyampaikan pendapatnya. Titik. Itu haknya. Dan hak Anda adalah memutuskan bagaimana menyikapi pendapat tersebut. Anda bisa mengubah penilaian Anda. Katakan pada diri sendiri, ini hanyalah sudut pandang dia yang didasari oleh pengalamannya dan suasana hatinya. Hal itu sama sekali tidak mendefinisikan siapa diri saya yang sebenarnya. Begitu Anda mengubah penilaian, emosi yang terikat padanya akan lenyap. Rasa sakit hati akan menguap begitu saja karena tidak lagi memiliki bahan bakar. Seringkali, hinaan atau cacian langsung menyasar salah satu titik terlemah kita, reputasi. Kita merasa bahwa jika ada yang mengatakan hal buruk tentang kita, semua orang akan mempercayainya, dan citra kita di mata masyarakat akan hancur. Kita takut kehilangan rasa hormat, pekerjaan, bahkan teman. Namun, kaum Stoa menawarkan pandangan yang radikal bahkan dalam hal ini. Mereka mengajarkan bahwa reputasi adalah sesuatu yang eksternal. Reputasi bukanlah milik Anda, melainkan milik pandangan atau opini orang lain. Dan seperti yang sudah kita ketahui, pandangan orang lain berada di luar kendali kita. Mencoba mengendalikan reputasi sama saja seperti mencoba mengendalikan angin. Ini adalah sumber kecemasan dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Lalu, apa yang sebenarnya penting? Apa yang ada dalam kendali kita? Karakter kita, tindakan kita, kejujuran kita. Fokuslah untuk menjadi orang baik, bukan hanya terlihat baik. Jika Anda hidup selaras dengan prinsip-prinsip Anda, maka fitnah apapun tidak akan bisa menodai esensi sejati Anda. Nilai Anda ada di dalam diri Anda, bukan pada penilaian keramaian yang mudah berubah. Mari kita aplikasikan prinsip-prinsip kuno ini ke dalam kehidupan modern kita di abad ke-21. Bayangkan situasinya, Anda baru saja menulis sebuah postingan atau komentar di internet, lalu tiba-tiba saja datang seorang troll menyerang dengan rentetan kata-kata kotor, seperti penulisnya idiot, omong kosong apa ini, atau hapus saja, jangan mempermalukan diri. Familiar kan? Reaksi yang biasa kita lakukan adalah meladeni perdebatan, mulai membela diri, jadi marah, dan akhirnya merusak mood kita sepanjang malam. Tapi, bagaimana seorang Stoa akan menyikapi hal ini? Dia akan melihat layar dan berkata pada dirinya sendiri, ini hanyalah kumpulan piksel. Ini ditulis oleh seseorang yang anonim, yang saya tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Kemungkinan besar, ia sangat tidak bahagia, sampai menghabiskan waktunya untuk melampiaskan amarah pada orang asing. Kata-kata semacam itu sama sekali tidak memiliki relevansi dengan Anda, dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Itu hanyalah kebisingan digital.
Mencoba berdebat dengan troll itu sama saja dengan berteriak pada anjing yang menggonggong. Sia-sia dan hanya membuang-buang energi. Pendekatan Stoa adalah melihat situasi apa adanya, sebuah proyeksi virtual dari rasa sakit orang lain yang tidak pantas mendapatkan satu detik pun dari ketenangan batin Anda yang berharga. Mari kita ambil contoh situasi modern yang sangat umum, rapat di kantor. Bayangkan atasan Anda mungkin sedang tidak dalam suasana hati terbaik, mulai mengkritik Anda secara blak-blakan dan tajam di depan umum. Ia bilang laporan Anda buruk atau Anda dianggap tidak becus. Seketika pipi terasa panas, rasanya ingin menembus lantai atau meledak dengan bantahan. Tahan, aktifkan mode stoik, ambil jeda singkat yang menyelamatkan itu. Kemudian kita mulai operasi bedah. Memisahkan fakta dari emosi. Pertama, emosi. Atasan Anda kesal, ia meninggikan suara, menggunakan kata-kata yang tajam. Itu masalahnya dengan pengelolaan emosi. Itu gaya komunikasinya. Ini adalah cerminan dari dirinya, bukan Anda. Kedua, fakta. Adakah informasi objektif yang bisa diambil dari ucapannya? Mungkin laporan Anda memang ada kesalahan. Mungkin Anda memang melewati tenggat waktu yang ditentukan. Jika memang ada, bagus sekali. Anda baru saja mendapatkan masukan berharga untuk perbaikan. Ucapkan terima kasih, setidaknya dalam hati, dan segera perbaiki. Namun, jika kritik itu murni emosional dan tidak berlandaskan fakta, singkirkan saja seperti kulit padi. Anda telah mengambil intinya yang bermanfaat, sementara sampah dan emosinya biarkan saja pada yang membawanya. Namun, bagaimana jika kata-kata menyakitkan itu datang bukan dari troll anonim atau atasan yang kejam, melainkan dari orang-orang terdekat kita, pasangan, orang tua, atau sahabat terbaik? Pukulan kata-kata seperti itu terasa paling menyakitkan, karena kita mempercayai mereka dan menghargai pendapat mereka. Meski begitu, prinsip dasar stoisisme tetap tidak berubah. Ya, ini lebih sulit. Ya, emosi yang terlibat jauh lebih intens. Namun, logikanya tetap sama. Kata-kata mereka adalah cerminan dari dunia mereka, perasaan mereka, dan harapan mereka, bukan penilaian objektif terhadap diri Anda. Mungkin pasangan Anda sedang melewati hari yang sangat buruk, dan ia melampiaskannya. Mungkin orang tua Anda mengkhawatirkan Anda dan menyampaikannya dalam bentuk kritik yang canggung. Mungkin teman Anda iri dengan kesuksesan Anda. Cobalah untuk memahami alasan di balik kata-kata itu. Ini bukan berarti Anda harus menoleransi sikap tidak hormat. Anda bisa dan seharusnya dengan tenang menetapkan batasan Anda. Namun, di dalam diri Anda harus memahami. Kata-kata mereka adalah sinyal tentang kondisi batin mereka, bukan vonis atas nilai diri Anda. Jangan biarkan bahkan orang-orang terdekat Anda menjadi penentu tunggal harga diri Anda. Dan setelah melewati semua tahapan ini, yaitu jeda, analisis, humor, dan pemahaman motif, kita akhirnya tiba pada tujuan utama seorang stoik. Tujuan ini bukanlah untuk menjadi sinis yang tak berperasaan, atau seorang apatis yang masa bodoh dan tidak peduli pada apapun. Bukan. Tujuannya jauh lebih luhur dan mulia. Ia disebut ataraksia. Kata Yunani ini dapat diterjemahkan sebagai ketenangan, ketenteraman jiwa, atau kedamaian batin. Namun, ini bukanlah ketenangan yang lahir dari ketidakpedulian. Sebaliknya, ini adalah ketenangan yang berakar dari akal budi. Ini adalah kondisi pikiran yang jernih, yang mampu melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa distorsi emosional. Ataraksia adalah stabilitas batin yang mendalam, yang tidak dapat digoyahkan oleh badai eksternal. Ketika Anda mencapai ataraksia, Anda tidak berhenti merasakan. Namun, Anda berhenti menjadi budak perasaan Anda. Anda bisa bergembira tanpa terjerumus ke dalam euforia. Anda bisa bersedih tanpa tenggelam dalam keputusasaan. Dan Anda bisa mendengar hinaan tanpa merasa sakit hati. Anda hanya mengamatinya, memahami sifatnya, dan membiarkannya berlalu begitu saja, tanpa mengganggu kedamaian batin Anda. Dan disinilah kita mencapai inti, sebuah gagasan yang benar-benar membalikkan cara pandang kita. Siap?
Rahasia stoikisme yang paling fundamental adalah ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghina Anda. Sama sekali tidak ada. Penghinaan bukanlah apa yang diucapkan kepada Anda. Penghinaan adalah sebuah tindakan yang melibatkan dua pihak. Satu menawarkan dan yang lain menerima. Bayangkan seseorang mengulurkan hadiah berupa kata-kata beracun kepada Anda. Anda tidak wajib menerimanya. Jika Anda tidak mengambilnya, pada siapa hadiah itu tetap berada? Tepat, pada orang yang berusaha memberikannya. Ini sebuah perspektif baru, bukan? Seluruh kekuatan dalam situasi ini bukan pada penghina, melainkan pada Anda. Andalah yang memutuskan apakah serangkaian suara atau huruf akan berubah menjadi senjata yang melukai. Seseorang mungkin menyebut Anda dengan sebutan buruk, tetapi Anda hanya akan merasa terhina pada saat suara batin Anda berkata, "Ya, itu benar. Ini mengerikan. Ini tidak adil." Stoikisme mengajarkan kita untuk menyela momen ini dan berkata pada diri sendiri, "Itu hanya pendapatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Kekuatan sejati bukanlah dalam balasan yang cerdas, melainkan dalam kesadaran bahwa pada dasarnya tidak ada yang perlu dibalas. Inilah yang disebut kekebalan atau ketidakrentanan. Jadi, mari kita simpulkan. Penghinaan bukanlah apa yang dikatakan kepada Anda, melainkan bagaimana Anda memilih untuk bereaksi terhadapnya. Anda selalu punya pilihan, menerima hadiah beracun itu, atau dengan sopan menolaknya, menjaga ketenangan batin Anda. Ini bukan tentang mengabaikan. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak terlibat dalam drama orang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika gagasan ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak tips praktis untuk kehidupan modern. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Penghinaan apa yang paling melukai Anda dalam hidup? Dan bagaimana Anda akan meresponsnya sekarang setelah memahami ajaran stoikisme? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.